Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pada pagi kali ini sahabat, saya ingin berbagi lagi mengenai kondisi pasar saat ini ya, yang begitu volatile, begitu dinamis dan sporadis menurut saya. Dan inilah yang namanya anomali market. Jadi karena perkembangan ekonomi dunia, juga adanya virus corona ya, ini mengakibatkan market ini bergerak sangat cepat. Namun demikian, sebelum saya mengulas lebih jauh, izinkan saya selalu memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di pagi kali ini, kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba mengulas topik pada pagi kali ini mengenai anomali market yang terjadi akhir-akhir ini ya. 2 minggu ini ya, market begitu cepat bergejolak, dinamis, yang mana saya menyebutnya inilah anomali market. Kenapa ini bisa terjadi sahabat? Seperti Anda ketahui semua, bahwa di akhir-akhir ini ya, ini adanya virus corona yang mengakibatkan semua ekonomi di seluruh dunia ini bertumbuh melambat atau kacau. Nah, sahabat trader, seperti Anda ketahui juga bahwa market kondisinya benar-benar luar biasa. Seperti juga kalau Anda amati, mata uang pound sterling begitu bergerak cepat hingga 1000 poin, kemudian euro sama juga bergerak begitu cepat, kurang lebih juga 1000 poin. Nah, emas komoditi ini juga lumayan tidak kalah tidak kalah reaktifnya, dari 1500 kemudian naik menjadi 1680 kisarannya itu, kemudian dihantam lagi ke bawah sampai kelihatan bigger 1400. Ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana kira-kira kita menyikapi hal-hal yang seperti ini? Kita sebagai trader, apa langkah kita yang kita harus ambil? Karena banyak DM juga, banyak komen mengenai kondisi-kondisi account dari sahabat trader. Ada yang sudah locking, juga ada yang MC, ada juga yang habis. Nah, inilah sebenarnya yang perlu saya juga ulas topik pada pagi kali ini, karena market ini sepertinya tidak bersahabat dengan trader. Memang saya sendiri sebagai trader juga yang cukup lama di bidang ini, saya juga merasakan bahwa saat ini memang apa yang saya pakai, yang saya pahami pun juga akhirnya break the rule. Karena saat ini tidak ada trending, tetapi harga mulai break high, kemudian break low, kemudian diangkat lagi break high, kemudian break low. Nah, ini merusak semua analisa daripada saya sendiri. Tentunya ini tidak luput daripada kondisi account dari teman-teman semua. Saya yakin ini sangat berpengaruh dan mempengaruhi psikologis Anda. Kadang-kadang kalau Anda menggunakan penempatan resiko pun, resiko ini gampang sekali tersentuh karena sangat reaktif sekali. Nah, sebagai trader seperti kita harus bertahan di market dalam kondisi apapun juga. Karena kalau kita sudah menetapkan bahwa trading ini adalah profesi kita, atau sebagian teman menggunakan bahwa trading ini for living, apalagi kalau Anda sudah menetapkan itu untuk hidup, tentunya Anda harus bertahan dalam kondisi seperti ini. Inilah anomali market yang kemungkinan bisa terjadi juga. Even
juga robot trading pun saya kira yang menggunakan martingale atau averaging dan sebagainya ini mengalami banyak kegagalan tentunya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di dalam market seperti ini? Nah, tetap dalam saran saya bahwa manajemen risiko yang kita tentukan ini harus tetap kita harus pegang, seperti penempatan stop loss, kemudian perbandingan antara profit dan loss-nya ini harus sesuai. Kalau tidak, kita akan tergerus oleh market. Nah, ini pesan pertama saya. Kemudian karena market cukup volatile, cukup dinamis saat ini, saya menyarankan kepada teman-teman untuk membuka posisi yang tidak terlalu besar. Kalau memang Anda benar-benar yakin, artinya bahwa karakternya sudah sesuai dengan Anda atau karakteristiknya sudah Anda temu lagi, Anda bisa kembali trading dengan standar-standar yang Anda tetapkan. Saya menggunakan teknik ini juga, artinya saat terjadi anomali ini, ada memang keraguan yang muncul di dalam benak saya, bagaimana caranya mengatasi, tentunya begitu. Nah, kalau memang saya dalam kondisi ragu atau beberapa kali kena stop, saya akan berhenti sebentar, artinya istirahat sehari atau mungkin 2 hari tidak open posisi, saya akan memantau market. Tetapi kalau kita masih mempunyai intinya itu prediksi atau forecast ke market, saya akan membuka dengan jumlah lot-lot yang tidak terlalu besar atau di bawah standar saya yang biasanya saya trading. Ini adalah untuk menghindari misalkan arah ini selalu berlawanan arah dengan saya kena namanya resiko tidak terlalu besar. Ini yang saya lakukan setiap kali terjadi anomali market. Nah, kebanyakan teman-teman ini hanya menganggap anomali market ini harganya mahal, harganya murah. Inilah yang membuat kita semua sebagai trader ini kejebak di dalam tren yang seperti ini. Karena kalau Anda amati pada saat sekarang ya, mungkin harga 14 tidak pernah ketemu lagi untuk emas ya, 1400. Tetapi begitu Anda buy, bisa jadi harga ini bisa turun, seperti halnya waktu tren dari 16 turun ke 15 ya, dari 1600 turun ke 1500, Anda sudah berbondong-bondong beli untuk emas, satu contoh, karena menganggap bahwa tren emas akan naik. Tetapi market yang terjadi saat ini tidak begitu. Begitu kelihatan 1580, kemudian harga terus turun. Dan parahnya kita selalu nyusun averaging untuk loss tersebut. Seperti halnya emas saat ini, komoditi emas ya, Anda buy di kisaran 1600 dan harga sekarang, video ini saya buat sudah 1510, artinya sudah 100 poin. Kalau uang 10.000 dolar, satu lot saja ini sudah habis. Nah, inilah sebenarnya pentingnya manajemen risiko yang selalu saya bicarakan di setiap video-video saya. Karena hanya money management dengan risk dan reward yang tepat, kita bisa survive di market, apapun bentuk market, apapun pergerakan market. Jadi seperti halnya saat katakanlah emas dulu di 1900, saya masih bisa trading emas juga. Saat ini pun harganya sudah di 1500, saya masih juga bisa trading emas juga. Artinya apa? Bahwa kalau manajemen kita ini benar, manajemen risiko, penempatan risk dan rewardnya ini sesuai dengan modal Anda, saya yakin Anda akan bisa bertahan dan Anda akan bisa melewati market-market yang anomali seperti ini. Dan setiap kali misalkan Anda tidak ada intinya dalam trading, sebisa mungkin Anda harus ada jeda waktu fresh untuk tidak Anda open di market. Jadi ini untuk mengistirahatkan otak atau pemikiran kita agar selalu dalam kondisi yang fresh. Ini
tip trik saya menghadapi anomali market seperti saat ini. Baiklah sahabat trader, mungkin ada teman-teman atau sahabat trader yang bisa menambahkan, silahkan komen pengalaman Anda, sampaikan di kolom komen. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai video-video investasi ataupun perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.